Pakan merupakan faktor lingkungan temporer yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan performa dari seekor ternak. Pemberian pakan pada sapi disesuaikan dengan rata-rata kebutuhan harian konsumsi pakan sapi, yaitu berkisar 10% dari bobot badan sapi. Pada umumnya, pakan yang diberikan kepada sapi potong terdiri dari pakan hijauan segar dan pakan konsentrat. Namun, pada CV Lembu Aryo Farm, pakan yang diberikan kepada sapi potong terdiri dari jerami kering dan pakan konsentrat. Pakan konsentrat bertujuan sebagai pakan penguat dan pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi bagi sapi potong dalam proses penggemukan. Pemberian pakan jerami dinyatakan kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup sapi potong karena kandungan nutrisi dan daya cerna jerami kering masih rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Yunwartono 2017 yang menyatakan bahwa sebagai sumber pakan, jerami mempunyai beberapa kelemahan, yaitu kandungan lignin dan silika yang tinggi tetapi rendah energi, protein, mineral, dan vitamin. Selain rendah nilai nutrisi, kecernaan jerami juga rendah karena sulit didegradasi oleh mikrorumen. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketersediaan nutrien bagi sapi potong, jerami kering dapat diganti dengan hijauan segar seperti rumput odot, rumput gajah, ataupun tanaman leguminosa agar kebutuhan nutrien sapi dapat terpenuhi dengan baik. Pada peternakan ini, pemberian pakan pada sapi dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan siang hari yang berupa pakan konsentrat dan pada sore hari yang berupa jerami kering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tapi sentrat. Siang sentrat. Siang di sentrat. Terus sore jerami. Sore nggih jerami. Pakanan niku lah enten mimike niku lah. Nek inde mimik niku napa banyu putih tok napa enten campurane. Mboten enten campurane. Nggih, entene air putih. Nggih. Nggih. Sentrat niku. Lah sentrat niku damele niku sing napa to? Nyampur-nyampur niku ne. Iki Nanggene napa? Oh, bahan-bahane. Nggih, Bahan-bahane niku kok kanton makanan. Dan kalongan. Nggih. Niku wonten khusus damel pakan piyambak. Iki sentrat ini. Nggih, iki sentrate. Ning kene niku pripun niki tok napa enten campuran liyane? Niki mpun pun dicampuri langsung pakai niki. Nggih, langsung niki tok. Niki kan pun bahane pun wonten napa nggih? Napa nika sing kersane mboten tulange nganu niku napa niku. Oh, ngoten niku. Nggih, pun komplit niki, nggih. Pun komplit. Pun. Selanjutnya ada manajemen kandang. Perkandangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pemeliharaan ternak sapi karena kandang sangat berperan dalam usaha peningkatan produksi. Kandang juga harus dirancang untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan ternak, mudah serta nyaman untuk dikontrol oleh peternak, dapat meningkatkan efisiensi pemeliharaan, dan tidak menimbulkan polusi. Peternakan Lembu Aryo dibangun pada tahun 1991 oleh tangan pertamanya. Luas dari peternakan ini adalah 960 meter kubik dengan lebar 80 meter dan panjang 120 meter. Peternakan Lembu Aryo terdapat 7 kandang dengan tipe kandang ganda. Kandang ganda merupakan tipe kandang yang ternaknya saling berhadapan, disebut juga head to head, atau tolak belakang, disebut juga tail to tail, dan dilengkapi oleh tempat makan dan tempat minum. Sedangkan pada BPPI BTS Ciamis terdapat 7 bangunan kandang. Pada peternakan ini terdapat 2 tipe kandang, yaitu kandang individu dan kandang koloni. Menurut Sukmawati et al. Tahun 2010 menyatakan bahwa fungsi kandang antara lain untuk menjaga keamanan ternak dari pencurian, memudahkan pengelolaan ternak dalam proses produksi seperti pemberian pakan, minum, pembersihan kandang, serta menjaga keamanan ternak dari pencurian. Pada peternakan Lembu Aryo, setiap kandang diisi sekitar 30-40 ekor sapi dengan rincian kandang bawah 44 ekor sapi dan kandang atas 30 ekor sapi. Sedangkan pada BPPI BTS Ciamis
kandang koloni berisi 6 ekor ternak dewasa atau 20 ekor pedet. Pembersihan kandang pada peternakan lembu Aryo maupun BPPIB TS Ciamis dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang atau sore hari. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan pada sapi adalah hal yang penting pada proses manajemen pengemukan maupun pemerahan. Biasanya sapi diberikan vaksin dan obat cacing selama pemeliharaan. Pada peternak sapi lembu Aryo Farm, ternak diberikan vitamin, obat cacing, dan tidak diberi vaksin. Penyakit pada ternak sangatlah berdampak buruk pada performa sapi. Menurut Binting et al. 2016, cacing merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit ini dapat menyerang induk sapi maupun pedet. Induk sapi yang terserang penyakit cacingan dapat dilihat dari kondisi tubuhnya yang kurus, bulunya kusam dan rontok. Apabila tidak diobati, maka akan menyebabkan kematian. Sedangkan pada pedet yang terserang penyakit cacingan harus segera ditangani agar pertumbuhan pedet tidak terganggu. Apabila penyakit ini tidak ditangani, biasanya akan menyebabkan kematian pada pedet. Pemberian vitamin dengan cara diinjeksikan, sedangkan obat cacing dengan dicekok langsung lewat mulut. Kebersihan kandang juga menjadi langkah biosecurity dalam manajemen kesehatan sapi. Kandang juga harus dibersihkan setiap hari. Pada CV lembu Aryo Farm, kotoran sapi diserok setiap pagi dan sore hari. Kandang juga dibilas dengan air agar sisa kotoran yang menempel pada lantai dan dinding kandang dapat digaruk agar tidak mengotori kandang. Pada BPPIB Ciamis, pembersihan limbah sapi dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan siang hari. Perawatan sanitasi kandang sesuai dengan pendapat Giorida et al. 2016, yaitu kebersihan kandang harus selalu dijaga dengan cara melakukan pembersihan kandang setiap harinya. Frekuensi dalam melakukan pembersihan kandang bervariasi tergantung masing-masing peternak. Pada umumnya, pembersihan kandang sapi pernah dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu sebelum melakukan proses pemerahan sapi. Nama saya Yusuf Eka Prasetya. Saya bekerja sebagai inseminator. Pada hari ini saya ada pasien IB di PT Lembu Aryo di Boyolali. Oh iya. Untuk pengalaman itu memulai pekerjaan ini dari tahun berapa ya Pak? Kurang lebih saya mengawali karir ini sudah selama 8 tahun. Oh 8 tahun. Terus ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan pekerjaan? Iya, melakukan ini. Kendalanya kalau di peternakan besar seperti ini soal data ya. Data misalnya sapi ya habis di IB, terus nanti 2-3 bulan lagi minta lagi, datanya tidak ada, terus kita harus melakukan pengecekan dulu PKB, dicek dulu sapinya bunting atau tidak. Kalau bunting ya tidak dilakukan IB, kalau tidak bunting ada tanda birahi baru dikira IB. Seperti kira-kira kantor Bapak itu di mana ya Pak? Saya swadana, jadi semua petugas imperator itu yang non PNS, semua kantor di Dinas Peternakan Boyolali, di bawah naungan Dinas Peternakan Boyolali. Dinas Peternakan Boyolali. Nah, kalau untuk cara memanggil Bapak, maksudnya kalau diundang ke sini tuh caranya gimana? Apa telepon, apa gimana? Oh, via telepon, WA gitu. Rata-rata petani seperti itu. Kalau jalan jauh, kalau dekat atau tetangga biasanya datang ke rumah. Sekarang zamannya udah modern. Oh iya Pak ya. Nah, untuk pembayarannya itu kira-kira berapa ya? Sekali IB itu berapa? Kalau untuk beberapa bulan ini IB gratis Mas. Kita melaksanakan program pemerintah namanya program Si Komandan. Jadi IB itu gratis total untuk wilayah Boyolali. Ini namanya palpasi ya Pak? Iya. Dicek dulu bunting atau belum. Soalnya sapinya banyak. Pengecekan bunting ini ku jaraknya berapa hari Pak? Biasanya kalau darah ya 2 bulan udah kelihatan. 2 bulan. Yang ini apa ya? Alat ini namanya apa Pak? Ini Nggih. gan. Gan.
inseminator gun. Ya. Manajemen limbah. Limbah yang dihasilkan dari peternakan berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berasal dari sisa pakan hijauan yang tidak habis dimakan sapi atau jatuh selama 24 jam setelah pemberian pakan. Limbah cair berasal dari feses dan urin yang dialiri air saat membersihkan kandang. Di BPP IBTS Ciamis diperkirakan feses segar yang dihasilkan sebanyak kurang lebih 12,525 ton per hari. Limbah digaruk pada pagi hari dan sore hari. Pada peternakan, limbah digaruk pada pagi hari dan siang hari. Pada peternakan sivil Lembu Area Farm, limbah digaruk 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Yang kemudian, limbah tersebut ditimbun dan kemudian langsung dijual tanpa diolah terlebih dahulu. Penanganan limbah yang dilakukan di BPP IBTS Ciamis meliputi 3 teknik, yaitu teknik pengumpulan berupa scraping dan flushing, dan teknik pengangkutan serta teknik penyimpanan atau pembuangan. Untuk pengolahan limbah di sivil Lembu Area Farm tidak diolah dan langsung dijual. Limbah di BPP IBTS diolah menjadi pupuk kandang yang digunakan sendiri atau tidak untuk diperjualbelikan. Dulu di sini terdapat pengolahan limbah menjadi biogas, tetapi dikarenakan limbahnya semakin banyak dan lahan yang semakin sempit, sehingga lahan hanya bisa digunakan sebagai tempat penanaman pakan. Dan sekarang limbah hanya dijadikan sebagai pupuk yang digunakan sendiri.